Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin suasana di hari nang panas. Jawab salam ulun. Kadeda kedengaran. Sekali lagi, aku ada. Dan siapa yang menjawab daripada salam ulun, ulun memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dimurahkan rezekinya, dilunaskan hutang piutangnya. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodohnya, yang belum dapat anak segera dapat anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binanya banyak hutangnya tuh nyaring jawab. Khair insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua pada siang hari ini mengumpulkan kita dalam rangka peringatan salah seorang pahlawan dan pejuang dan seorang alim ulama yang bernama Temanggung Jayapati. Kita berharap dengan perkumpulan kita pada siang hari ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah memudahkan segala urusan-urusan kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juriyah dan sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Tak lupa yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati akhina billah Al-Habib Ahmad Muhajir Assegaf, para asatid, guru-guru agama, Al-Ahina Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Gajari dan banyak lainnya, Ustadz Fatur Rahman. Tak lupa pula yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati perwakilan daripada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana pada siang hari ini diwakili oleh Sekda atau Sekretaris Daerah beserta unsur aparat pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tak lupa pula daripada aparat TNI dan Polri yang berhadir bersama kita pada siang hari ini. Hadirin hadirat jamaah Haul Temanggung Jayapati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahlawan, ya, pejuang. Adakah yang tahu arti daripada seorang pahlawan? Namanya nang sekolah daripada sekolah dasar, SMP, SMA, mau kada mau harus tahu apa itu arti pahlawan. Apakah seorang pahlawan itu nang bisa tarabang? Sebagaimana di film-film pahlawan Superman, tahlah pahlawan ya, bisa terbang.
Apakah seorang pahlawan itu bisa kayak Spiderman mengeluarkan di tangannya tali bergantungan ke situ kemana? Ialah kayak pahlawan. Apakah seorang pahlawan itu ketika dia marah badannya tambah besar? Kolokah nama ngarannya diingatkan. Kan kita biasanya kekanakan masih halus-halusan. Seorang pahlawan didatangkan dengan komik yang bisa terbang, matanya bisa menyihir. Yalah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti pahlawan yaitu hanya roh ampihan ke betraynya nang suakna. Pahlawan adalah seorang pejuang yang gagah berani membela kebenaran dan keadilan. Itu arti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kalau seseorang membela kelompoknya bukan berpahlawan berarti. Ya, membela seorang pejuang yang membela kebenaran dan keadilan untuk seluruhnya. Apakah dinamakan seorang pahlawan ketika hanya dia membela sebagian kelompoknya? Apakah dinamakan seorang pahlawan hanya membela orang-orang yang kaya, yang miskin kada dibilanya? Tidak demikian. Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang pahlawan, seorang pejuang, yaitu mana niatnya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, memperjuangkan kebenaran dan keadilan dan mengayomi daripada seluruh masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang kuat maupun yang lemah. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita satu dua kadang hilang sinyalnya, apa baterainya kan begini. Hadirin hadirat sekalian, ini kurang lebih aja dah. Astagfirullahaladzim. Jadi yang namanya pahlawan di dalam Islam sangat dimuliakan, sangat dihargai. Ketika seseorang berjuang untuk membela kebenaran, untuk membela keadilan, untuk membela agama dan negaranya. Sampai-sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasan minal iman." Ya, cinta tanah air termasuk daripada keimanan. Seseorang kadang mencintai tanah airnya, seseorang kadang mencintai tanah kelahirannya, berarti orang ini tidak sempurna daripada keimanannya. Kita bersyukur cara menghargai daripada para pahlawan kita, para pejuang kita, para ulama menegaskan ada beberapa hal yang mana perlu kita perhatikan ketika perjuangan mereka, ketika cita-cita mereka perlu kita teruskan, kita lanjutkan. Karena cita-cita dan perjuangan daripada seorang pahlawan tentunya untuk kemaslahatan orang banyak, tentunya untuk keadilan bagi yang kuat ataupun yang lemah, tentunya untuk kesetaraan bagi seluruh masyarakat. Karena orang Indonesia, negara Republik Indonesia ini bersuku-suku. Ada suku Jawa, ada suku Dayak, ada suku Banjar, macam-macam sukunya. Jadi kalau ada seorang pejuang hanya mengedepankan suku Jawanya, berarti ini bukan pahlawan. Ya, pahlawan
Yang namanya pahlawan mesti mau kada mau, baik dia orang Jawa mengayumi suku Banjar, mengayumi suku Dayak, mengayumi suku Madura, segala macam. Mesti dalam bersuku-suku ada yang namanya keadilan. Ya, meneruskan daripada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qawamin lillahi bisyuhada bil qisti wa la yajrimannakum qaumun ala tadilu idulu wa huwa aqwa wa taqwallahi innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian berbuat adil karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang dekatkan kepada ketakwaan kepada Allah, dan takwalah kalian kepada Allah, bahwasanya Allah dengan apa-apa yang engkau perbuat. Sesungguhnya Allah memperhatikan dengan apa-apa perbuatan kita, apa-apa manusia. Oh, tidak ada apihan kan ya? Khair insyaallah. Coba. Jadi adil. Ini cita-cita daripada seorang pejuang, cita-cita daripada seorang pahlawan. Mau kada mau kita mesti meneruskan perjuangan mereka. Nang sebuting deh, kalau mau. Jadi yang namanya perjuangan daripada orang dahulu, mereka melawan penjajah Belanda, ya. Mereka melawan ketidakadilan, mereka melawan apa istilahnya penjajahan daripada Belanda, penindasan dan segala macam daripada kekejaman jajah. Langsung dua kayak lah. Hadirin hadirat kalian yang dirahmati Allah, pahlawan merupakan seorang pejuang, orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat, bal ahya walakin lima tash'urun." Janganlah kalian katakan orang yang mati di dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala, orangnya sudah meninggal dunia, bahkan mereka seorang yang hidup, tetapi kita tidak merasakan. Karena para pejuang, karena para pahlawan memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kesetaraan, dan memperjuangkan agar kita ditindas dan dijajah oleh kaum-kaum dan orang-orang yang hendak menduduki daripada negara kita atau wilayah kita. Ini salah satunya daripada cita-cita dan perjuang daripada para pahlawan, yang mana mesti kita teruskan, mesti kita jaga, mesti kita perhatikan. Seorang kepala rumah tangga mesti mau kada mau harus berbuat adil terhadap keluarganya, terhadap anak istrinya. Mau kada mau mesti berbuat adil siapa yang di bawahinya. Lebih menaik lagi daripada kepala keluarga jadi kepala desa, jadi pembakal, banyak sedikit daripada di rumah tangga. Namun di rumah tangga kalau dihitung, kalau di pembakal yang dipimpin kurang lebih 100-an 200 dalam satu desa. Beberapa kepala keluarga mau kada mau kepala desa harus mengayumi yang namanya keadilan, harus mengayumi siapa yang memilih sidin atau siapa yang kada memilih sidin. Apabila sidin terpilih,
Tak tinggi sedikit, camat. Banyak lagi tuh berapa desa yang dipimpinnya. Tak tinggi sedikit, apalagi bupati. Nah, bupati lebih banyak lagi, berapa kecamatan yang dibawahi beliau. Beliau mesti mau kada mau mesti berbuat keadilan, pemerataan terhadap masyarakat yang berada di daerah kekuasaannya. Hadirin hadirat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan akan seseorang dengan berbuat baik, dengan berbuat adil dan berbuat baik, menyambung tali silaturahmi, kekeluargaan, dan mencegah daripada perbuatan jelek dan kemungkaran. Sekira kalian mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La yanhakumullah 'anil ladzi lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum minad diyarikum in tabarra'hum wa tuqsitu ilaihi innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah tidak melarang kepada orang-orang yang beriman untuk berbuat baik kepada orang yang memeranginya atau orang yang mengusir daripada rumahnya, mengusir daripada daerahnya, dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Syekh Abdul Aziz menyatakan arah daripada penafsiran ayat Al-Qur'an, hanya seorang muslim berkewajiban berbuat adil kepada siapa juga pun, bahkan kepada orang non muslim, orang kafir. Selama orang kafir tersebut tidak memerangi kita, selama orang kafir tersebut tidak mengeluarkan kita daripada rumah, tidak menjajah kita, untuk berbuat adil. Bahwasanya Syekh Abdul Aziz menyatakan kita harus mengayomi baik kepada yang benci kepada kita, baik kepada orang yang kontra kepada kita, harus diayomi. Itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan seorang pahlawan mesti kita hargai, mesti kita perhatikan. Hanya saja bagaimana kita memperhatikan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada para pahlawan kita. Yang pertama tadi untuk berbuat adil, menghargai daripada sesama, baik kepada orang yang pro ataupun yang kontra. Kita hargai pendapat masing-masing, kita hargai pilihan orang, kita menghargai apapun yang dia pilih. Terus melestarikan daripada peninggalan-peninggalan yang mana di daerah kita, di negara kita Indonesia ini ada dinas cagar pendidikan dan cagar budaya. Dinas pendidikan yang mencatat beberapa cagar budaya yang berada di kabupaten kita. Di antaranya termasuk daripada cagar budaya yang tercatat di dalam dinas kebudayaan dan pendidikan, yaitu dinas Temanggung Kiai Temanggung Jayapati. Kita perhatikan, kita lestarikan, kita bersihkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya di kampung namanya Kampung Abung, Sungai Rangas, Abung, di situ ada salah satu pejuang kiai pula yang mesti kita lestarikan, mesti kita jaga, jangan kita kotori. Ini salah satu menghargai daripada perjuangan para pahlawan kita, perjuangan daripada pejuang kita. Masih banyak para ulama menjelaskan daripada cara memperingati Hod.
Kita haul ini istilahnya jangan setahun sekali, tapi setiap habis sholat kita doakan, kita mohonkan kepada Allah senantiasa dicurahkan rahmat kepada para pahlawan kita. Kita mintakan kepada Allah setiap habis sholat kepada kedua orang tua kita, kepada kiai kita, guru-guru kita, pahlawan kita, senantiasa diluaskan kuburannya, dijadikan raudah min riyadil jannah. Hadirin hadirat kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini telah diakui daripada Dinas Kebudayaan dan Cagar Budaya. Di pendidikan dan kebudayaan ini termasuk yang perlu dilestarikan. Bahwasanya di daerah itu menjadi identitas suatu daerah, bahwasanya di situ menjadi bukti telah terjadi seseorang yang memperjuangkan daripada hak kebenaran, memperjuangkan daripada hak keadilan, yang memperjuangkan daripada kesetaraan dan kebersamaan di dalam umat beragama, baik umat Islam ataupun umat yang lain. Kita ayumi karena di daerah kita, di negara kita istilahnya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kita diayumi oleh satu hukum, ranah hukum, dan Islam pun mengajarkan kepada kita bahwasanya ayumi, di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Ya, kalau ada salah Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kalian jangan memerangi daripada muahad. Muahad ini orang Islam yang berada di kuasaan pemerintahan Islam. Selama orang ini kadang memerangi kita, selama orang ini kadang memerintahkan kita untuk keluar daripada daerah kita, jangan dibunuh, jangan dimusuhi, jangan disakiti. Karena siapa ya Rasulullah yang menyakiti daripada orang non muslim di bawah kekuasaan orang Islam, orang ini kadang akan mencium, apabila dia menyakiti, orang ini tidak akan mencium raihul jannah, mewangian daripada bau surga. Bahwasanya bau surga itu tercium oleh seseorang perjalanan 40 tahun sudah tercium bau surga. Apabila orang ini membunuh atau menyakiti orang di bawah kekuasaan orang Islam, tapi orangnya kafir, orangnya non muslim, jangan disakiti. Orangnya non muslim tapi taat terhadap pemerintahan kita, taat dengan kebersamaan, kesepakatan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa jam ini? Kiranya cukup sajalah. Ulun kada bisa berpanjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ulun pribadi dan keluarga. Dan kita berharap dengan perkumpulan kita di sini, kita diampuni segala dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salah hilaf kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketujuh yaitu doa. Untuk doa ini kami mintakan kepada Ustadz Abdul Hakim. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka mujibatir rahmatik wa azzaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la faqiran illa أغنيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا حاجة من هوائي الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مجيب
اللهم أوصل وبلغ وتقبل ما قرأنا هذه وغيرها وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية بالغة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها نهديها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح Kiai Temonggung Jaya Fatih wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaih Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ahlina wa awladina wa dhurriyyatina wa ahbabina wa man ma'ana min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Acara ke-8 yaitu penutup. Ulun selaku pembawa acara dalam hal ini jika ada mempunyai atau mendapat kesalahan kehilapan maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup bersama-sama dengan mengucap alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yuk.